Ada mandor kami sakit sini bang, kanker dia, ditransfer sama dia, transfer 25 juta, transfer lagi sampai almarhum meninggal. Dia baik gitu loh. Apalagi kalau dia tahu orang dia sakit, dia sangat baik. Udah dia nggak kepikirkan dia lagi tuh ngurus-ngurus tagar ini kan, baik biayanya. Aturlah dulu situ dia, aduh apa hati kita. Bahasa atur ini kan udah bingung saya. Ya terpaksa lah kita atur lagi kan, saya atur lagi. Pokoknya catatin aja dulu di situ, ya itu bahasa beliau. Ya akhirnya tagar itu 4 bulan setelah terbit ya saya lah yang mengendal sama Bang Petra. 3 tahun pun tidak ada apa-apa, belum ada apa-apa penghasilan, masih stres dia, masih bikin tapi tidak. Nah, sampai sekarang pun saya dengar dia nggak mau jual tagar, dia masih sanggup walaupun sudah terpapar-papar dalam sistem keuangannya, wah masih dia masih kuat. Dia tidak mau melepas tagar. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, sudah bersama dengan Dedi Herianto, mantan pemimpin perusahaan Tagar.id sekaligus sahabat Victor Sirait. Perbincangan kita hari ini masih dalam rangka mengenang pendiri dan juga CEO Tagar.id, Victor Sirait, yang telah meninggal dunia pada Kamis dini hari 18 Februari 2021 akibat serangan jantung di usia 47 tahun. Bagaimana sosok Victor Sirait di mata Dedi Herianto? Langsung saja kita sapa. Halo Bang Dedi, apa kabarnya Bang? Baik. Bang Dedi, boleh diceritakan Bang, gimana awal mula Bang Dedi mengenal Victor Sirait? Gimana kisah awal-awal persahabatan Anda dengan dia? Oh ya, bertemu Bang Victor itu tahun 2005 ya. 2005 saya baru lulus kuliah, saya telepon salah satu alumni namanya Bang Robert Sitinjak. Saya telepon, Bang, saya mau ke Jakarta, saya nggak bawa duit. Dia datang ke rumah. Nah, dia itu kami ketemu di kontrakannya Bang Robert. Nah, Bang Victor temannya Bang Robert 1 tahun di Undip. Pak Victor itu 1 tahun di Undip. Dia sangat kental berteman dengan dia orang Batak. Dia akrab 1 tahun sama angkatannya di Undip. Nah, tahun kedua dia pindah ke ITB. Nah, setelah lulus dia cari temannya bukannya ITB tapi temannya Undip, yang orang-orang kita orang Batak lah. Nah disitulah tahun 2005 dia juga sudah berteman dengan Pak Bang Robert ini, sering main ke kontrakannya. Awal mulanya di situ kami berteman. Saya sudah tinggal beberapa hari, Bang Victor ini datang sebagai teman, ya sering main ke kontrakan itu. Nah, berawal dari situ, saya nggak kenal berkenalan di situ. Nah, saya dulu nggak kerja apa-apa, cukup bisa bantu-bantu, saya sambil cari kerja, sambil bantu-bantu mereka apabila saya diperlukan. Berawal dari situ pertemanan. Nah, saya jadi pesuruh lah, suruh sana, suruh sini, suruh sana, suruh sini. Terutama Bang Victor, dia juga nggak ada teman. Dia juga dulu awalnya ya sembrautan lah. Dia sudah keluar. Ceritanya dia sudah keluar dari perusahaan Enpiro namanya, perusahaan limbah. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang limbah, dia sudah keluar dari situ. Nah, dia main-main ke kontrakan, coba-coba ikut-ikut ngesut jadi kontraktor lah. Nah, kebetulan ada teman yang di perhubungan. Nah, kegiatannya mulai dari situ. Nah, saya di situ ya nggak ikut Bang Victor, belum ikut Bang Victor. Saya masih ikut sana, ikut sini, ikut sana, disuruh Bang Victor oke, disuruh sana oke, suruh sini. Nah, mungkin berawal dari situ saya berteman dengan Bang Victor. Nah, kebanyakan kegiatannya Bang Victor yang suruh-suruh saya. Nah, mungkin dia sangat kelihatan cocok sama saya. Nah, berawal dari situ. Nah, kedepannya dia ngomong, "Dit, kita gabung ya. Nanti yang jalankan kegiatan kamu aja," gitu. Ya nggak apa-apa Bang, penting saya bisa makan, gitu kan bahasanya dari awal, namanya mahasiswa ya kan. Nah berawal dari situ ya,
akrab lah. Nah abang ini tipenya ini dari dulu, kalau orang bilang jorok, sumber raut, ya tuh, pakainya sana, pakaian sini, banyak yang saya urusin. Saya lah bagian mengurusi rapi-rapinya, nah, dia bagian itu. Sampai masalah keuangan ATM-nya juga saya yang megang itu. Dia dokter dulu. Kalau saya pegang boros, kau pegang aja lah. Padahal sama saja. Saya disuruh transfer juga, sama aja borosnya. Berawal dari situ berkegiatan, sampai tahun kemarin lah sama-sama. Gitu. Banyak kisah emang sama abang ini. Ya di jalan kami berjalan dari 2006 lah, mulai kami konsisten berkegiatan bersama 2006 sampai 2010 saya sempat minta izin pisah sama abang ini. Bang, saya izin pisah ya, nggak ada hasilnya, aku bilang begitu sama dia. Pisahnya lewat SMS. Saya udah stres, habis boros kegiatannya. Abang itu kan loyal, lebih penting berteman daripada dirinya. Nah, ada duit 1.000 misalnya, ada duit 1.000, bisa aja 900 buat temannya itu, 100 buat kami berdua. Bisa begitu. Sampai saya bingung kan gitu kan. Nah, saya SMS beliau, Bang, pisahlah begitu kan. Aku nggak ada yang dapat aku bang, bilang cukup makan saja, hanya bisa bayar kontrakan, nggak ada simpanan. Hanya lewat SMS saya pamit sama dia. Bicara dari teman-teman dia stres, kami pisah 1 tahun kami pisah. Nah 2011 kami diajak saya gabung lagi. Nah supaya lebih konsisten lagi ini kita buatlah satu perusahaan namanya Hexindo berawal 2011. Nah, kami buat rapi, semua catatan keuangan rapi, pengeluaran pun tidak ada yang lolos, semua tercatat. Siapapun yang mengambil dana dari situ, namanya minjam istilahnya. Ya, jadi lebih teratur lah, saya juga lebih suka jadinya. Kedepannya, nah berkembanglah seperti sekarang. Itulah kisah awalnya saya berteman dengan Pak Victor. Gitu. Jadi breaknya cuma setahun ya Bang ya? Apa ya? Terus gabung lagi sampai akhirnya mendirikan Tagar ya? Abang ini 2000 setelah dia setelah kami Tagar itu masih lama, nggak ada pikiran ke Tagar. Nah setelah setelah Pilpres 2014 beliau coba gabung ke politik ya melalui Bara JP, dia masuk. Dia sangat dalam ke situ. Nah, sampai 2014 itu Jokowi terpilih, enggak lama dia komisaris. Kepemimpinan Hexindo dialihkan ke saya. Saya diangkat jadi direktur Hexindo, dia jadi komisaris. Nah, setelah dia jadi komisaris, dia lebih banyak waktunya ke politik. Semua urusan perusahaan saya yang handle, tapi laporannya tetap ke beliau. Semua kegiatannya tidak mencampuri, hanya saya menerima laporan. Nah dia habis ke politik. Nah mungkin dia dari teman-teman politiknya ada bisikan-bisikan buat media atau seperti apa supaya menampung aspirasi politiknya supaya ada memberitakan. Nah dia buat berita terbersit. Saya tidak tahu, tiba-tiba dia ada panggil saya, Dad, aku mau buat berita nih, buat media ini. Aku panggil Bang Petra katanya. Aku kenal Bang Petra dari awal, teman kuliah kan. Aku panggil Bang Petra nih, iseng-iseng aja. Ini iseng-iseng berhadiah ini. Tagar ini iseng-iseng berhadiah, seperti mainan. Ya kalau bosan, aku pikir kalau bosan dicomot gitu kan, dibuang. Terus gimana biayanya Bang? Saya bilang begitu. Ya nggak apa-apa lah, nanti dari bonus-bonus di wasit kita kan masih bisa posisikan buat itu. Oke, nggak apa-apa lah. Aku bilang gitu, nggak mengganggu perusahaan. Saya bilang begitu kan gitu. Berjalan 2-3 bulan, biayanya memang masih murni dari abang itu.
Setelah dia masuk politik kan barulah tersirat membuat tagar ini. Dia panggil lah Pak Petra itu kan, Pak Petra. Nah, Pak Petra emang basicnya emang dari kami kenal dia wartawan. Panggil Pak Petra, panggil Bang Charlie nggak tahu dia yang kenal apa Pak Petra yang kenal. Saya Pak Petra yang kenal. Panggil, mereka presentasikan. Nah, dibuatlah tagar. Baru dia ngomong ke saya mau buat tagar, Det. Abang ini sebenarnya pingin coba-coba terus apa yang dia pikirkan, pingin coba, nggak mau diam. Nah, dibuatlah tagar. Saya sempat ini ragu, bang, gimana pembiayaan tagar ini kan biaya gede itu. Nanti saya sisihkan lah dari bonus saya di waskita lah, gaji saya di waskita, saya cobalah paling berapa sih itu 20-30 paling sebulan gitu kan. Itu kata beliau, ya sudah nggak apa-apa, tapi coba bantu lihat ya nggak apa-apa bang, bantu lihat saya. Nah, itu hanya berlangsung 2-3 bulan aja. Nah, ke bulan keempat udah nggak kepikirkan dia lagi tuh ngurus tagar ini kan, baik biayanya. Terus aturlah dulu situ, aduh apa hati kita. Bahasa atur ini kan udah bingung saya. Ya terpaksa lah kita atur lagi kan, saya atur lagi. Pokoknya catatin aja dulu situ, ya itu bahasa beliau. Ya akhirnya tagar itu dari tahun 4 bulan setelah terbit ya saya lah yang menghandle sama Bang Petra. Gimana. Dia itu masih urak-urakan terhadap tagar. Ya kayak mainan lah. Ada berita dimasukkan, nggak ada ya didiamkan gitu. Ya kami sama Bang Petra ngolah. Nah, sampai setahun sudah habis juga biaya. Dia juga berpikiran udah mau ke arah bisnis gimana. Nah, sementara tagar sudah mulai banyak biaya, nah anggota juga sudah banyak, nah baru berpikiran untuk mengembangkan tagar. Baru mengembangkan 3 tahun pun tidak ada apa-apa, belum ada apa-apa penghasilan, masih stres dia, masih bikin, tapi dia bertekad tagar ini bukan mainan lagi dia mau seriusin. Nah, sampai sekarang pun saya dengar dia nggak mau jual tagar, dia masih sanggup walaupun sudah terpapar dalam sistem keuangannya, dia masih kuat. Dia tidak mau melepas tagar, dia sangat pingin tagar jadi miliknya, jadi tagar atas nama dia, begitu kisahnya buat tagar ini. Itu. Ya, kalau dari Bang Deddy secara pribadi mempelajari apa yang dapat Anda pelajari dari Bang Victor dalam berbisnis, dalam membangun usaha, Bang? Kalau dia itu petarung, orang besar pun dilawannya dalam berbisnis, dalam arti semua harus bisa. Dia itu sangat membanggakan ITB-nya. Masa orang ITB gak mampu? Nah gitu aja itu. Pokoknya asal ada peluang, bisa. Tahun 2007 apa 2008, 2007 kami bangkrut itu. Kami bangkrut, masih utang 300 juta. Terutang gara-gara proyek, berantem. Kami ngesup ke orang lain, ribut, terutang 300 juta. Dipanggil saya, Det, sini Det, gimana? Kita mau lanjut atau mau terus? Kalau aku sih lanjut sih, kata dia. Ya kalau abang terus, aku terus. Padahal dia posisi udah berutang kan, bukan ada menghasilkan apa-apa. Itu jiwa petarungnya. Ayo jalan terus, jalan kami terus. Sampai utang tertutup, masih aja jalan terus. Dia tuh nggak mau ngalah. Kenapa orang bisa, kata dia. Kita sama-sama makan nasi kok, bilang. Malah lebih unggul saya, kita lulusan ITB, kau Undip, masa mereka bisa, kita nggak bisa. Pasti bisa, kata dia. Kalau kita mau pasti bisa. Nah, semua berutang pun mau. Nah, jadi masalah modal itu bagi dia nomor 2. Yang penting tarung dulu. Nah, kami tak ada tanpa modal bekerja, 0.
Yang terutama dia pinjam dari abangnya, yang abangnya di apa? Namanya Bang Leo yang Telkom. Nah, itu sumber kami pinjam modal itu. Nah, pinjam modal sana nggak tahu itu dibalikan atau tidak itu. Kayaknya banyak yang loss itu. Pinjam saya pinjam ke kampung. Nah, pokoknya nantilah kita carikan modalnya. Penting dapat dulu proyek. Petarung itu, petarung semua. Nah dia kalau ada sesuatu yang aneh, ingin dicoba. Misalnya nih alat kerja nih terutama nih. Oh alat kerja sana kayaknya gampang dibuat ya. Oh, ayo kita dibuat padahal nggak porsi kita kan. Tapi dia coba membuat supaya lebih hemat. Ah, begitu terus. Semua alat peralatan kerja coba dia buat. Ah, pokoknya yang bisa dinalar kerjakan. Petarung itu, nggak mau kalah. Nah, kalau sisi kerja itu yang saya ambil sampai sekarang. Petarung dan optimis ya Bang ya. Itu yang saya pegang dari. Iya, optimis. Dia optimis karena dia itu. Karena optimis. Dia berpikiran dia cerdas. Karena keluaran ITB. Saya cerdas, kita cerdas. Pasti cerdas. Kita bisa lolos dari ITB, kau bisa lolos dari Undip. Pasti cerdas. Nggak ada yang nggak cerdas, nggak lolos dari situ. Nah, sekarang nyalinya kuat nggak? Orang cerdas banyak yang nggak kuat. Dalam bisnis begini. Ya begitu kan. Ini kalau bisnis begini kan, kalah itu udah di tangan. Gimana supaya kalahnya dilempar, biar kita menangkan itu, petarung itu. Orang kan takut berbisnis di dunia kontraktor ini takut. Istilahnya takut rugi duluan. Kalau dia enggak, hajar terus. Begitu. Dimanapun, sampai ke Banten, sampai ke mana kami, sampai ke keluar pulau lah. Dia mau. Nggak kenal lelah ya Bang? Itu yang saya salut sama. Aduh, nggak kenal. Sampai pulang dari proyek juga jam berapa masih aja ngobrol proyek. Udahlah nanti lebih besok lagi saya bilang. Masih aja ngobrol proyek. Nah, Sabtu Minggu kami punya gudang dulu di Cibinong, ada gudang di Cibinong. Sabtu Minggu pun ditelepon saya tuh. "Det, kau nggak ke gudang?" Hari Sabtu. "Apa ya Bang? Ngopi-ngopi dulu kita sini." Nah, lah Sabtu Minggu kan hari keluarga kan gitu. Ya, saya paksa itu ke gudang jam 10, nanti pulang jam 2 sore. Hanya untuk ngopi-ngopi, bahas-bahas proyek gitu aja. Waktu keluarga pun dipepetkan sama dia, diambil sisihkan untuk bahas-bahas proyek. Itu orangnya itu, petarung itu. Apalagi ketika ada misalnya masalah di proyek, udah intens itu. Dia nggak mau ngalah. Itu dia orangnya. Itu yang saya ambil sampai sekarang pun nilai pejuang itu yang melekat. Walaupun kami sudah setahun nggak bersama, kalau itu harus diambil hikmahnya itu dari dia itu. Rasa kehilangan saya, kehilangan dia. Ya, bisa diceritakan Bang momen-momen berkesan, suka dan duka dari Bang Dedi kenal dengan Bang Victor dari 2005 ya Bang ya? 2005. Dia itu mampu, tapi sangat percaya saya. Begini, nalarnya bisa mengerjakan, tapi dia masih ragu kalau tidak diskusi dengan saya. Gimana kalau kita buat begini? Itu saya sangat hargai dari dia sebagai adik, sebagai diskusi. Padahal secara kemampuan dia bisa memutuskan itu. Gimana kalau kita buat begini? Gimana kalau kita? Ya udah siap. Kalau aku siap mengerjakannya, putuskan Bang, aku ngikut. Nah itu yang salut dari saya. Dia pribadinya emang dasar baik. Dia baik. Tapi lebih baik, dia sangat baik itu ke luar lingkungannya. Di teman-temannya. Kalau teman-teman akrab begini kayak saya nggak pernah ngasih duit ke saya tuh. Ini dia nggak pernah. Tapi kalau orang lain, orang lain yang saya bilang tadi, ada duit 2.000, 1.900 ke temannya itu. Ke saya, nggak pernah. Dia beli bajumu, nggak pernah. Dia beli celanamu, nggak pernah. Tapi saya bangga, dia baik ke orang lain. Dia nggak boleh, di mata orang lain nggak boleh merasa kekurangan. Minjam pun, untuk ngasih ke orang lain dia mau. Wih, nggak ada duit Bang. Ya udah kasih aja, nanti kita cari lagi. Nah, itu prinsip, itu baik, sangat baik sama orang lain. Tapi ke diri lingkungannya kita cukup tahu aja dia baik.
gitu loh. Dia baik. Apalagi apabila dia tahu ada orang sakit. Wah, dia orang sakit. Pernah kisah itu ada mandor kami sakit dia. Sakit kanker. Dia jarang berkomunikasi. Sakit sini bang, kanker dia. Ditransfer sama dia. Transfer 25 juta. Transfer lagi sampai almarhum meninggal. Dia baik gitu loh. Apalagi kalau dia tahu orang dia sakit, dia sangat baik. Sangat care lah sama orang lain. Itu yang sifat baiknya itu yang nggak bisa dihapus. Sangat baik itu. Peduli sama orang lain. Ya. Waktu aku melayat ke rumah duka, berkali-kali aku dengar kesaksian dari orang-orang, dari para pelayat, bahwa Bang Victor ini baik, sangat baik, dan suka menolong orang. Itu, aduh, jadi mau nangis nih. Benar-benar kehilangan kita ya Bang ya. Sangat baik dia. Sangat baik. Bang, pinjam dulu uangmu. Banyak orang berkata begitu. Kasih 5.000, 10.000, kasih 5 juta, 3 juta. Nggak pernah diingatnya itu. Nggak pernah. Aku yang transfer itu. Transfer ke sana, transfer. Kasih dulu, pinjam dia 5 juta. Nggak pernah diminta itu. Nggak pernah. Mungkin sampai sekarang banyak itu kalau kita tulis kita urut yang 5 juta, 10 juta. Sampai 20 juta pun pasti nggak diingatnya itu kalau ada yang minjam. Ya sudah, loss. Nggak pernah itu. Habis duitnya kan begitu. Siapa yang pernah berutang sama saya? Nggak pernah. Aku mau minjam kemana lagi? Ya itu dia pikirannya. Nggak pernah aku mau nagih ke siapa ya? Utang-utang siapa yang pernah? Nggak pernah. Saking baiknya begitu. Saking baiknya itu. Dia bilang. Nggak pernah. Baik orangnya. Baiklah. Iya, sama siapapun. Baru teman yang aku temuin, teman dia yang temuin, teman yang sudah lama. Nah, nggak ada yang bilang dia nggak baik. Nggak ada yang bilang nggak baik. Kalau emang ada duitnya dikasihnya itu. Rajin itu. Bang Deddy, sepengetahuan Anda Bang. Masalah. Sepengetahuan Anda Bang, apa mimpi besar Victor Sirait dengan mendirikan Tagar? Dia sebenarnya sesuatu pun yang diciptakannya, dimulai kerjanya, dia ingin membantu sebenarnya, jujur, supaya orang bisa hidup, lebih suka dia hidup, banyak orang yang dibantu lewat tangannya. Makanya diciptakannya Exvindo, diciptakannya sana, dan Tagar juga diciptakannya. Walaupun dulu awalnya dia iseng-iseng mendirikan Tagar, ya, namanya mainan, kayak anak kecil dapat mainan mobil-mobilan gitu. Seperti itu, iseng-iseng. Tapi sebelum Pak Tagar ini maju, dia pingin orang lain juga pingin merasakan, ya kebahagiaannya lah, suksesnya dari Tagar ini. Itu yang nggak ada pikirannya, jadi aku punya Tagar supaya tenar, kan orang gitu bisa terkenal kan, punya media, dia berpikiran nggak pernah berpikiran begitu, nggak berpikiran begitu. Hanya bisa dia berpolitik dengan bagus, ada salurannya, dan bisa membantu banyak orang melalui tangannya. Itu aja berpikiran, nggak berpikiran jadi jumawa punya Tagar, nggak pernah. Biar aku terkenal, biar aku ini, enggak pernah. Ya ada pikirannya ke situ pun. Hampir dibubarkannya Tagar kok pernah, hampir dibubarkan karena nggak bisa berkembang. Nggak bisa, hampir dibubarkannya. Dia nggak berpikiran aneh-aneh terhadap Tagar. Hanya supaya bisa orang berkarya, bisa orang hidup, bisa orang dibantunya hidup dari Tagar, banyak orang. Nah, mudah-mudahan Tagar kedepannya bisa lebih maju lah, supaya beliau bangga itu bisa banyak hidup. Amin. Dari Tagar. Amin. Bang, ini pertanyaan terakhir Bang. Sepengetahuan Anda, apa prinsip hidup, filosofi dalam hidup Victor Sirait Bang?
Ya, filosofi dia hidup, yang penting orang sekitarnya senang. Itu. Apa yang mau kita bawa dalam hidup ini? Kalau bahasa Bataknya apa? Nggak ada yang mau kita bawa, yang penting orang senang. Itu filosofinya. Nggak bisa, dia gampang, jadi kaya itu gampang. Kalau posisinya sekarang, dari dulu juga gampang. Tapi dia nggak pernah nyimpan apa, nabung mana, nggak pernah. Aku cukup tahu lah dari dia. Gimana orang bisa senang? Orang yang dikenalnya, orang yang di sekelilingnya, gimana bisa senang? Itu prinsip hidupnya. Sesederhana itu ya Bang ya? Sesederhana itu. Nggak mau dia, besok aku jadi berpolitik gini, mau jadi gubernur lah, mau jadi wali kota lah, atau mau jadi apalah, enggak lah, itu enggak. Dia jadi komisaris juga supaya bisa menjangkau orang kok. Dia jangkau sana, bisa jangkau sana. Bukan dia jadi, aku waskita, aku komisaris, aku harus dihormati. Enggak, aku pikir enggak. Supaya dia bisa menjangkau lebih banyak orang yang dikenalnya. Itu, nggak ada prinsip, nggak ada aneh-aneh. Selama aku kenal dia, aku pernah coba sama Pak Petra juga. Sekelas semua harus jadi wali kota lah, atau jadi bupati lah. Enggak, kata dia. Capek pikiranku ke situ. Yang penting aku bisa berbagi. Penting itu dia, bisa berbagi. Itu prinsip hidupnya. Selalu bisa berbagi. Bisa orang, kalau ketika dia sangat senang ketika orang butuh, dia bisa membantu. Apalagi kalau bisa butuhnya bukan kalau butuhnya kesusahan ya, nggak makan, nggak sekolah, sakit gitu. Sangat senang dia itu bisa membantu. Itu prinsip hidupnya, bisa membantu ketika orang lagi tidak senang, lagi tidak kesusahan. Itu sifat-sifat baik yang perlu ditiru. Tapi sifat buruknya banyak juga. Ya nggak bisa ditiru, ya nggak harus ditiru. Ya namanya manusia, ya itu. Tapi sifat baiknya itu ya, yang harus membantu. Nggak peduli dia. Kita ingat yang baik-baik aja ya Bang ya. Ya itu kita ingat yang baik-baik. Banyak yang baik dari abang. Terakhir Bang Dedi, sebagai orang yang sudah sangat mengenal Bang Victor Sirait sudah lama sekali ya, dan juga sebagai mantan pemimpin perusahaan Tagar. Menurut Bang Dedi, apa yang harus keluarga besar Tagar lakukan agar kami bisa bertahan? Cita-cita beliau ini sebenarnya terakhir ini jadi cukup besar terhadap Tagar. Makanya banyak anggota Tagar ini kan Tagar ini kan ya aku tahu kondisinya lagi goyang lah. Nah tapi dia tetap bertahan. Kita harus pertahankan prinsip beliau itu. Tagar ini harus tetap maju, ya toh. Nah saya dulu pernah di Tagar, saya bilang ke teman-teman Tagar, anggota siapapun kita ini yang memulai Tagar, janganlah pernah menjadi karyawan Tagar. Kalau kalian berprinsip jadi karyawan Tagar ini tidak akan berkembang. Tapi kalian harus merasa pemilik Tagar, saya bilang. Kalau kalian merasa pemilik, apapun akan kalian lakukan. Kalau kalian sebatas karyawan, ya sudah, datang jam 8, pulang jam 6, jam 7, berapapun berita yang kalian naikkan, ya cukup. Tapi kalian kalau sebagai pemilik, Tagar ini turun, kalian gelisah. Tagar ini nggak ada apa-apa, pasti gelisah. Karena kalian merasa memiliki, saya bilang. Apapun yang kalian lakukan tak akan berkembang karena kalian mau memulai, bukan di tengah-tengah kalian masuk, saya bilang. Kalian yang memulai, kalian aja yang memulai merasa begitu, saya bilang. Kalian harus lebih kuat, saya bilang. Kalau kalian nggak kuat, kalau tidak merasa memiliki, ya nggak akan bisa, saya bilang. Kalian tidak tahu apa yang dipikirkan Pak Victor. Duit pun tidak ada, kalian tidak biasa-biasa saja. Itulah saya tidak memiliki. Berita tidak trending juga, kalian biasa-biasa saja, saya bilang. Padahal Pak Victor sekarang sudah merasa memiliki. Ini kok nggak naik ya beritanya, ini kok ini. Nah, itu kalau orang yang merasa memiliki, saya bilang. Kalau kalian ingin Tagar ini
maju, jangan jadi karyawan. Rasailah sebagai pemilik Tagar. Pasti Tagar ini maju. Maju itu kalau jadi pemilik. Ya bagaikan kau punya sepeda motor baru. Kalau kau punya pinjaman kan nggak kau rawat-rawat itu. Tapi kalau kamu punya sepeda motor baru, ya kau cuci, kau ganti olinya, kau servis, pasti kan begitu. Kalau kalian merasa memiliki. Nah, harus merasa memiliki dulu. Baru bisa maju. Apapun bisa dilakukan. Apapun bisa dilakukan. Kalau tidak merasa memiliki, tidak bisa kalian. Nggak akan maju-maju. Harus kalian pegang prinsip itu. Itu dari saya. Siapapun kalian. Karena ini baru mulai. Ya. Itu saran dari saya. Baik, Bang Dedi, terima kasih banget Bang untuk waktunya. Sehat selalu Bang Dedi, juga semakin sukses ya Bang ya. Sehat, salam. Baik, Tagarians. Jangan hilang Tagar ini ya. Amin. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Dedi Herianto, mantan pemimpin perusahaan Tagar.id, sekaligus sahabat Victor Sirait. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.